Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Indah Budianti, SIP. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Ciledug, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan laporan orientasi PPPK saya dengan rencana aksi perubahan di SMP Negeri 2 Ciledug. Latar belakang. Dalam menyikapi perubahan lingkungan strategis yang serba cepat, perlu adanya tata kelola pemerintah yang dinamis, responsif, efektif, dan efisien demi mewujudkan pelayanan publik yang prima. Tentunya pada era ini, aparatur negara turut mengambil peran sebagai agen perubahan yang membawa birokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Seorang ASN juga selain berakhlak juga harus didukung dengan kemampuan digitalisasi. Semakin majunya teknologi menjadikan aksesibilitas semakin mudah untuk berhubungan satu sama lain. Di era globalisasi ini ekonomi menjadi semakin nyata dengan ditandai adanya persaingan yang tinggi. Pada saat ini birokrasi di Indonesia masih menjadi hambatan dalam pembangunannya, ditandai dengan rendahnya kinerja pelayanan birokrasi. Halaman selanjutnya yaitu maksud dan tujuan beserta waktu dan tempat. Yang pertama yaitu maksud dan tujuan. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. 4. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Yang kedua yaitu waktu dan tempat. 1. Dilaksanakan tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2025. 2. Metode blended learning, Synchronous melalui Google Meet dan Asynchronous melalui situs Elmu. 3. Dalam pelaksanaannya peserta orientasi terbagi dalam angkatan I13. 4. Saya berada di bagian angkatan 2, SMP Negeri 2 Ciledug. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 hingga 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi Kabupaten Cirebon. 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. 2. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. 4. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. 5. Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman dan nyaman. Halaman selanjutnya yaitu SOTK, Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Mulai dari yang paling atas berwarna merah yaitu Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian kotak berwarna biru adalah Sekda. Dan yang berwarna kuning yaitu ada staf ahli Bupati yang di dalamnya terdapat 1. Staf ahli bidang hukum dan pemerintahan. 2. Staf ahli bidang sosial dan politik. 3. Staf ahli bidang dan pembangunan. 4. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM. 5. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. Di dalam staf ahli terdapat asisten-asisten beserta jajarannya. Selanjutnya ada SOTK, Struktur Organisasi dan Tata Kerja, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Diawali dengan Kepala Dinas beserta jajarannya. Halaman selanjutnya ada visi misi. SMP Negeri 2 Ciledug. Visi dan misi SMP Negeri 2 Ciledug adalah sebagai berikut. 1. Visi. Terwujudnya warga sekolah yang bertakwa, dalam lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dengan semangat yang giat bergotong royong, untuk menciptakan generasi yang unggul dan harmonis. 2. Misi. Berdasarkan visi yang telah dirumuskan, untuk mewujudkannya diperlukan suatu misi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
Adapun misi yang dirumuskan berdasar visi adalah sebagai berikut. 1. Menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama. 2. Menanamkan sikap dan kebiasaan hidup sehat. 3. Menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan. 4. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. 5. Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. 6. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. 7. Mengembangkan kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Rencana hasil kerja. Yang pertama, isu. Kurangnya kemampuan penerapan konsep pendidikan Pancasila dengan kehidupan nyata siswa. Yang kedua, gagasan. Penerapan pembelajaran kontekstual dengan strategi relating, experiencing, applying, cooperating, transferring, untuk meningkatkan kemampuan penerapan konsep pendidikan Pancasila dengan kehidupan nyata siswa di SMP Negeri 2 Ciledug. Yang ketiga, identifikasi area perubahan. Pendidikan Pancasila mempunyai peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Siswa pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan merupakan individu dengan status warga negara Indonesia yang harus mempunyai karakter sesuai dengan Pancasila. Belajar pendidikan Pancasila adalah belajar menerapkan konsep kewarganegaraan dan kenegaraan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Salah satu upaya untuk mendukung siswa berpikir kritis dalam pendidikan Pancasila adalah dengan menerapkan suatu strategi pembelajaran yang tidak mengharuskan siswa menghafal konsep-konsep, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa mengonstruksikan pengetahuan di benak mereka sendiri. Langkah-langkah strategi REAK. 1. Relating, mengaitkan. Experiencing adalah pembelajaran dengan melakukan kegiatan melalui eksplorasi, pencarian, dan penemuan. 2. Experiencing, mengalami. Experiencing adalah pembelajaran dengan melakukan kegiatan melalui eksplorasi, pencarian, dan penemuan. 3. Applying, menerapkan. Applying adalah kegiatan pembelajaran dengan menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah. 4. Cooperating, kerjasama. Cooperating adalah belajar dalam konteks saling berbagi, merespons, dan berkomunikasi dengan sesama teman. 4. Cooperating, kerjasama. Transferring merupakan pembelajaran di mana siswa menggunakan pengetahuan yang telah dipelajarinya ke dalam konteks atau situasi baru. Dengan berdasar pada visi misi Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon, berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman, maka sebagai PPPK dengan tupoksi sebagai guru pendidikan Pancasila disusunlah rencana sebagai berikut. Tahun pertama. Kegiatan. Menyusun rencana pembelajaran pendidikan Pancasila dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual dengan strategi REAK. Tujuan kinerja. 1. Siswa memiliki kemampuan pemahaman dan pemecahan masalah pendidikan Pancasila dengan baik. 2. Siswa mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Indikator pencapaian. Meningkatkan kemampuan penerapan pendidikan Pancasila dengan kehidupan nyata siswa. Tahun kedua. Kegiatan. Merancang dan menentukan alat peraga yang sesuai untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tujuan kinerja. 1. Siswa memperoleh pengalaman nyata. 2. Tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan lebih efektif. Indikator pencapaian. 1. Meningkatkan minat siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. 2. Meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Tahun ketiga. Kegiatan. Membuat alat peraga yang sederhana. Tujuan kinerja. 1. Peserta didik lebih berminat dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. 2. Peserta didik lebih memahami materi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. 3. Pembelajaran lebih interaktif. Indikator pencapaian. 1.
Meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. 2. Meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Tahun keempat. Kegiatan. Melakukan modifikasi alat peraga. Tujuan kinerja. 1. Siswa memperoleh kepuasan dalam mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila. 2. Prestasi belajar pendidikan Pancasila lebih meningkat. Indikator pencapaian. Meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Tahun kelima. Kegiatan. Mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Tujuan kinerja. 1. Siswa lebih mudah memahami materi yang dipelajari. 2. Kegiatan pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Indikator pencapaian. A. Memudahkan siswa dalam memahami materi yang dipelajari. Terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan. 1. Dapat memberikan motivasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, sehingga menjadi penyemangat saat melaksanakan tugas di instansi masing-masing. 2. Dapat memberikan semangat untuk berkontribusi bagi rekan-rekan PPPK dalam perubahan terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. 3. Peserta didik di lingkungan Kabupaten Cirebon khususnya SMP Negeri 2 Ciledug dapat melaksanakan strategi REAK dalam kehidupan nyata siswa terutama untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila. 4. Peserta didik dapat difasilitasi pendidik dan sekolah dalam pelaksanaan strategi REAK mata pelajaran pendidikan Pancasila. Saran. Kita sebagai pendidik kedepannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Sekian presentasi dari saya mengenai rencana aksi perubahan di SMP Negeri 2 Ciledug. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar di channel YouTube saya. Jangan lupa, klik tanda lonceng like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.